Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai pengenalan kata kerja yang beranggotakan Satini, Bella Fauzi Auliska, Agnia Nur Aulia, Davi Rizaldi, dan Kamila Nur Salsabila. Ismi Agnia min Cimahi akan menjelaskan mengenai pengertian fiil dan fiil madi. Fiil menurut Anwar tahun 2018 halaman 4, fiil merupakan kata atau kalimah yang menunjukkan makna mandiri disertai dengan pengertian zaman. Dengan kata lain, fiil merupakan kata kerja. Hal ini dikuatkan oleh Razin dan Razin pada tahun 2015 halaman 8 yang menyatakan bahwa pada umumnya fiil berarti kata kerja di dalam bahasa Indonesia. Hal ini berarti fiil merupakan kata kerja atau kata yang menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada suatu waktu tertentu, misalnya pada masa lampau, pada masa kini, maupun masa yang akan datang. Fiil terbagi menjadi 3, yakni fiil madi, fiil mudhari, dan fiil amar. Fiil madi menurut Anwar merupakan lafaz yang menunjukkan suatu perbuatan yang telah berlalu atau selesai. Sedangkan menurut Razin dan Razin, fiil madi merupakan kata kerja untuk masa lampau yang memiliki arti telah melakukan sesuatu. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, fiil madi merupakan kata kerja di masa lampau yang telah berlalu atau sudah selesai dikerjakan. Menurut Anwar, fiil madi selamanya difathahkan huruf terakhirnya. Nah, contohnya akroma, doroba, dan hasuna. Contoh-contoh tersebut merupakan contoh dari fiil madi yang difathahkan secara lafaz. Ada juga yang difathahkan secara perkiraan, misalnya da, roma, dan naha. Contoh kalimat fiil madi seperti berikut. Kholaqo artinya telah menciptakan. Khoroja artinya telah mengeluarkan. Kataba artinya telah menulis. Dan qoro'a artinya telah membaca. Contoh kalimat-kalimat tersebut merupakan contoh kalimat yang menunjukkan suatu pekerjaan yang telah dilakukan atau sudah dilakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kamila Nur Salsabila. Ismahuli an u'arifakum ala nafsi. Ismi Kamila Nur Salsabila, ana min Bandung. Baik, saya akan memaparkan materi mengenai fiil mudhari dan ciri-cirinya. Menurut Anwar, pada tahun 2007 halaman 55, fiil mudhari yaitu lafaz yang menunjukkan kejadian atau perbuatan yang sedang berlangsung dan yang akan datang. Kemudian, sejalan dengan Razin pada tahun 2015 halaman 8, fiil mudhari adalah kata kerja yang memiliki arti sedang atau akan melakukan. Berikutnya ciri-ciri fiil mudhari. Ciri-ciri fiil mudhari menurut Mardotila pada tahun 2012 antara lain. Yang pertama, dapat dimasuki dengan huruf sin dan saufa. Sebagai contoh, saya syahadu, saufa yashhadu. Yang kedua, dapat diawali dengan salah satu di antara 4 huruf seperti hamzah, nun, ya, dan ta. Sebagai contoh, azzaba, nazhaba, tazhaba, yazhaba. Yang ketiga, dapat dimasuki dengan huruf la. Sebagai contoh, layat ribu.
Selanjutnya ada contoh kalimat fi'il mudhari. Yang pertama, yaktabu artinya sedang menulis. Yang kedua ada yaf'alu artinya dia sedang melakukan sesuatu. Selanjutnya yang ketiga, taf'alu artinya kamu sedang melakukan sesuatu. Yang keempat ada af'alu, aku sedang melakukan sesuatu. Dan yang terakhir naf'alu, kami atau kita sedang melakukan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Satimi, Ana min Indramayu. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu mengenai fi'il amar dan ciri-cirinya. Fi'il amar dan ciri-cirinya. Menurut Anwar 2007 halaman 56 mengatakan bahwa fi'il amar yaitu lafaz yang menunjukkan kejadian atau perbuatan pada masa yang akan datang. Maksudnya, fi'il amar merupakan perbuatan yang akan dilakukan pada masa atau waktu yang akan datang. Sejalan dengan itu, menurut Razin dan Razim 2015 halaman 8 mengatakan bahwa fi'il amar adalah kata kerja untuk perintah. Jadi, fi'il amar merupakan kata kerja yang berbentuk perbuatan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dengan seruan memerintah. Selanjutnya ada ciri-ciri fi'il amar. Ciri-ciri fi'il amar menurut Martoditila 2012 biasanya diawali dengan huruf alif dan huruf akhir berharokat sukun. Contohnya ada di sini yaitu uktub tulislah, ikro bacalah, ijlis duduklah, uhul masuklah. Baik, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Bella Fauzi Auliska, Ana min Karawang. Di sini saya akan menjelaskan pembentukan kata kerja pasif atau mabni maf'ul. Kata kerja pasif atau mabni maf'ul ialah kata kerja yang tidak diketahui atau tidak dikenal subjek pelakunya. Mabni maf'ul terbentuk dari perubahan tanda baris atau syakal fi'il maklum atau ma'ruf. Sedangkan susunan hurufnya tetap sama, yakni tidak berlaku sebarang perubahan dari segi penambahan atau pengurangan huruf terhadap kalimatnya. Jadi pembentukan kata kerja pasif ini susunan kalimatnya tidak berubah. Yang tidak ada itu hanya yang dihilangkan hanya subjek atau fa'ilnya. Selanjutnya ada Razin dan Razin pada tahun 2015 halaman 15 mengatakan bahwa dalam kaidah bahasa Arab kalimat pasif tidak boleh memunculkan subjek atau pelaku dalam bahasa Arab fa'ilnya, karena fungsi kalimat pasif dalam bahasa Arab adalah untuk menyembunyikan atau tidak menyebut pelaku, baik karena pelakunya sudah diketahui, pelakunya memang tidak diketahui, maupun pelakunya sengaja disembunyikan. Nah, di sini ada contoh. Ini dalam kalimat aktifnya yaitu yaktubu mudarrisu darsa, artinya guru menulis pelajaran. Jika diubah menjadi kalimat pasif yaitu yuktabu darsu, artinya pelajaran ditulis. Nah, dari perubahan kalimat aktif menjadi kalimat pasif ini pelakunya atau fa'ilnya tidak disebutkan dalam kalimat pasif. Nah, guru pada kalimat pasif tersebut menjadi hilang.
Selanjutnya ada razin dan razin tahun 2015 halaman 16 menyebutkan rumus kata kerja aktif ke kata kerja pasif sebagai berikut. 1. Rumus fi'il madi, yaitu huruf pertama didomahkan dan satu huruf sebelum huruf terakhir dikasrohkan. Contohnya ada kata doroba. Nah, jika kita ubah menjadi kata pasif, kata kerja pasif menjadi duriba. Kenapa duriba? Karena do yang awalnya do kita ubah menjadi du karena didomahkan. Nah, satu huruf sebelum huruf terakhir kita ubah dikasrohkan, yaitu ada huruf ro menjadi ri. Jadinya kata kerja pasifnya menjadi duriba. Nah, contoh kedua ada tasallama. Nah, tasallama ini kita ubah huruf pertamanya kita domahkan dan satu huruf sebelum huruf terakhir kita kasrohkan. Jadinya tusul 5. Nah, contoh yang ketiga itu ada istaghfaro. Nah, huruf pertamanya kita domahkan dan huruf sebelum huruf terakhir kita kasrohkan. Nah, menjadi ustufiro. Nah, rumus yang kedua ada rumus fi'il mudhari. Huruf pertama didomahkan dan satu huruf sebelum huruf terakhir difathahkan. Nah, ini sama kayak fi'il madi tapi satu huruf sebelum huruf terakhir difathahkan. Contohnya itu ada yukrimu. Nah, kita ubah menjadi yukromu. Nah, karena huruf pertama udah domah, jadi tetap domah. Terus contoh yang kedua ada yajtami'u. Kita ubah huruf pertamanya menjadi domah dan satu huruf sebelum huruf terakhir kita fathahkan menjadi yujtama'u. Terus contoh yang ketiga ada yu'allimu. Huruf pertamanya kita domahkan dan satu huruf sebelum huruf terakhir kita fathahkan menjadi yu'allamu. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam presentasi ini jadi saya akan menjelaskan materi pembentukan kata benda pasif. Jadi apa benda pasif itu? Yang pertama, isim maf'ul adalah kata benda yang menunjukkan pengertian yang dikenai pekerjaan. Maksud dari dikenai pekerjaan sebagai penderita. Isim maf'ul ini diambil dari fi'il majhul. Oleh karena itu, ini cara mengartikannya pun sama dengan fi'il. Saya ulangi, cara mengartinya pun sama dengan fi'il majhul, kata benda. Kata kerja bentuk pasif. Misalnya, yang pertama, pelajaran itu ditulis ad-darsu yu'tabu. Kata yu'tabu adalah fi'il majhul, artinya ditulis. Terus yang kedua, pelajaran itu ditulis ad-darsu maktubun. Kata maktubun adalah isim ma'ful, artinya ditulis. Terus jadi bagaimana cara membentuk isim ma'ful itu? Pada dasarnya semua isim ma'ful itu dibentuk berdasarkan wazan ma'fulun. Contohnya disembah. Ubida yu'badu ma'budun. Kata ma'budun adalah isim ma'ful yang artinya disembah. Jadi semua isim dari fi'il sulatsi mujarad mengikuti wazan ma'fulun. Ma'fulun ini hanya saja dilihat dari asal fi'il atau binanya, kenyataan bentuknya maksudnya. Maka isim ma'ful dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Misalnya, maka sama dengan wazan tersebut. Jadi fi'il sahih
Fi'il sahih salim contohnya hamida yahmadu. Maka isim ma'fulnya mahmudun yang artinya dipuji. Terus yang kedua fi'il sahih mahmuz. Contohnya qara ya'ru. Maka isim ma'fulnya makrum yang artinya dibaca. Terus tiga fi'il sahih terus fi'il sahih mudha'af contohnya mad yang mudu. Maka isim ma'fulnya mamadudun artinya yang diperpanjangkan. Yang dipanjangkan. Terus fi'il mu'tal contohnya wasala yashilu. Maka isim maf'ulnya maus hulun artinya yang disambung. Tiga fi'il mu'tal akhir dengan wawu contohnya yad'u. Maka isim maf'ulnya mad'um artinya yang dipanggil. Fi'il mu'tal akhir dengan alif atau ya contohnya naha yanha. Maka isim maf'ulnya manhiyun artinya yang dilarang. Terus radhiya yardo. Maka isim maf'ulnya mardiyun artinya yang diridhoi. Mungkin saja itu yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan, kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.